Pagi hari ini kita akan bicara tentang sebuah tema, mulianya rencana Allah dalam hidup kita. Ketika Allah menciptakan manusia, sejak awal dia ingin manusia hidup di dalam sukacita, dalam damai sejahtera, dalam kedamaian, dalam kemuliaan. Saudara, ketika maksud Allah ini begitu kuat dinyatakan kepada manusia, ternyata manusia ini gagal menjalankan maksud mulia dari rencana Tuhan ini. Namun yang menjadi kebahagiaan kita adalah Allah tidak pernah berhenti membiarkan manusia tenggelam di dalam kegagalannya. Tetapi Tuhan, dia mengerti bahwa rencananya tidak boleh gagal. Dengar baik kata-kata ini. Manusia boleh gagal dalam rencana Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya. Apa itu? Tetap terikat untuk bersekutu dengan manusia. Bapak Ibu, untuk mengembalikan manusia pada rancangan awal dari maksud yang mulia dari Tuhan, Bapa harus mengorbankan Yesus. Dan Yesus adalah jawaban dari semua rencana Allah di dalam hidup kita. Kita lihat Kolose pasal 1 ayat 27. Kolose pasal 1 ayat 27. Saudara bisa dipandu oleh Vena dan langsung dibacakan. Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Iya, ini yang menjadi kebahagiaan kita. Kenapa? Allah menawarkan sesuatu rencana yang sangat mulia. Dia berkata bahwa kepada mereka Allah memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Apa itu? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Sebuah keputusan Tuhan yang begitu luar biasa. Ketika manusia gagal untuk menghormati akan ketentuan dari Allah, dia mengirimkan anaknya. Dan dia katakan Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi rencana Allah yang mulia ini hanya bisa terjadi bila kita berpengharapan kepada satu-satunya juru selamat. Tidak ada dua. Makanya kita perlu tahu apa rencana Allah dalam hidup kita yang begitu mulia. Yang pertama, dia ingin menjadi sekutu kita. Untuk mengangkat manusia kembali, maka Tuhan menawarkan untuk manusia yang berdosa ini bisa tinggal di dalam dia. Bagaimana caranya? 1 Yohanes pasal 2 ayat 28. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Iya, untuk menanti kedatangan Tuhan kita harus menjadi orang percaya. Dan orang percaya ini yang dilahirkan baru disebut dengan anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah ini yang akan boleh tinggal di dalam dia. Nah, Tuhan menawarkan menjadi sekutu. Kalau saudara di dalam dunia ini menjadi orang yang normal, kita mau bersekutu dengan orang dalam soal bisnis, kita harus lihat dulu. Kamu punya kekuatannya berapa? Bisnis kita ini akan
punya masa depan yang cerah dan luar biasa. Tapi kamu punya apa untuk bersekutu? Kamu mau join dengan saya, kamu punya kekuatannya apa dalam modal? Itu sangat wajar. Ketika bangsa-bangsa dulu ada namanya Pakta Warsawa. Ada juga yang namanya NATO. Bangsa-bangsa itu berkumpul jadi satu, mengumpulkan kekuatan. Bangsa satu yang berkata, kamu punya kekuatan perang apa? Saya punya ribuan tank, punya pesawat tempur sekian. Oh, saya punya sekian. Kamu punya senjata balistik berapa? Saya punya sekian. Saya punya sekian. Mari kita join. Yang namanya sekutu. Tapi Tuhan, ketika dia menawarkan tinggal di dalam dia. Saudara punya apa? Yang kita punya adalah dosa. Tapi inilah yang saya katakan rencana mulia dari Bapa, dari Allah. Dia tidak pernah gagal dalam rencananya untuk manusia yang sudah dia ciptakan menurut gambar dan rupa. Tuhan tidak punya gambar yang lain selain manusia yang berdosa ini cuma satu. Makanya dia harus tidak boleh gagal di dalam rencananya. Dan inilah yang disebut dengan kasih. Kita akan menikmati akan kematian dan kebangkitan Kristus. Tetapi kita harus tahu ini dilakukan dengan sebuah perencanaan yang begitu mulia. Kita tidak punya apa-apa. Kita tidak punya kekuatan. Yang ada adalah kita membawa benih dosa. Tetapi Tuhan dia tahu bagaimana untuk mengangkat kita. Supaya kita menjadi sekutunya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Ini yang Tuhan minta. Dia tidak minta apa-apa dari saudara. Kalau mau bersekutu menjadi sekutu Tuhan. Tuhan berkata setiap orang yang tetap berada di dalam dia. Bersekutu dengan dia. Tidak berbuat dosa lagi. Tuhan inginkan adalah kita mau jadi sekutunya dia. Syaratnya tidak berbuat dosa lagi. Mungkin jemaat tanya, Pak Pendeta, sudah tidak berbuat dosa lagi? Berapa banyak saudara yang sudah tidak berbuat dosa lagi selama 1 minggu ini? Angkat tangan. 1 minggu aja. Halo? Masih? Masih. Yang Tuhan minta adalah tidak berbuat dosa lagi. Yaitu dosa yang sama. Ini yang Tuhan inginkan. Mungkin saudara bisa berbuat dosa. Tapi kita jatuh dalam dosa A. Besok jangan A lagi. Sudah tahu Tuhan tidak suka dengan orang berbohong terus. Ini namanya tidak lahir dari Allah. Tidak tetap di dalam dia. Tuhan berkata, setiap orang yang tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal dia. Tadi kita sudah menyanyi lagu yang baik. Ajarku, apa? Ajarku mengenal seluruh kehendaknya di dalam hidupku. Ini adalah orang yang sadar bahwa aku harus tetap ada di dalam dia. Sehingga ada sebuah permintaan. Tuhan, ajarku tetap mengenal Engkau. Saudara, kita mau bersekutu dengan Tuhan. Itu akan menjadi sebuah keputusan yang akan berakibat pada kekekalan. Yang kedua,
Kalau kita mau bersekutu dengan Tuhan, menjadi sekutu Tuhan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Iya. Untuk menjadi sekutu Tuhan, yang pertama tidak berbuat dosa lagi. Dosa yang bagaimana, Pak? Dosa yang sama. Kalau saudara cabul, berhenti. Saudara berzina, berhenti. Saudara mencuri, berhenti. Dosa yang lain. Makanya dosa jangan dihitung 1, 2, 3, 4, 5 itu sampai miliaran dah habis-habis. Kalau mau berbuat dosa itu hitungnya dari A. A, besok bikin B, besok lagi C, besok lagi D. Set, selesai, masih ada abjad yang lain? Itu supaya kita ngerti, kita perlu mengenal Dia. Yang kedua, kita harus menuruti perintahnya. Sehingga jaminan Tuhan, kita boleh ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Tuhan tidak pernah betah hidup di tengah-tengah orang yang suka berbuat dosa. Suka. Ya, artinya suka itu hobi. Hobi berbuat dosa. Saudara pernah nangis enggak kalau saudara 2 kali berturut-turut, 3 kali berturut-turut bikin dosa yang sama? Pernah enggak kita nangis sama Tuhan? Tuhan, aku tuh enggak mau bikin dosa ini. Itu namanya orang yang mengenal dan melihat Tuhan. Kenapa bisa melihat Tuhan? Tidak berbuat dosa. Karena ngerti Tuhan kita itu adalah Tuhan yang kudus. Kita harus nanti di poin yang ketiga sama seperti Dia. Itulah rencana Tuhan yang mulia. Bapak Ibu, di sini kalau kita mau terus berada di dalam Dia, syaratnya tidak boleh berbuat dosa, dan yang kedua nurut pada apa kata Tuhan. Ampuni, ampunilah. Kasihi sesamamu manusia, kasihilah. Ini adalah sebuah panggilan yang luar biasa dari Tuhan. Apa itu? Tuhan menawarkan kita jadi sekutunya. Kita yang lemah masuk di dalam Dia jadi sekutunya. Kita akan menjadi orang-orang yang kuat dan perkasa di dalam Tuhan. Amin. Yang kedua, menjadi anak-anak Allah. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Iya, menjadi anak-anak Allah itu bukan sesuatu yang instan. Ini harus lahir dari kasih karunia Bapa. Makanya saya kasih tema yang semakin gampang diingat. Betapa mulianya rencana Allah dalam hidup kita. Apa? Dia melampiaskan seluruh kasih karunia Bapa dalam hidup kita. Sehingga Yohanes berkata, betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Nanti besok kita akan nyanyi lagu itu. Betapa besar kasih. Kalau kita mengingat kasih karunia Bapa yang sedemikian hebat, harusnya kita terus berterima kasih kepada Dia. Firman Tuhan katakan, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Kalau sampai kita masih dikenal oleh dunia, itu Anda belum masuk hitungan menjadi anak-anak Allah. Yang lebih parah lagi, dunia sudah tidak kenal kita, tapi kita masih kenal dunia. Itu jauh lebih dahsyat parahnya. Karena Tuhan berkata, barang siapa yang bersahabat dengan dunia, Yakobus pasal 4 bilang apa? Kita akan menjadi
musuh Allah. Makanya kenapa kita disebut anak-anak Allah dan dunia tidak mengenal kita? Karena memang sudah nggak ada kecocokan. Kalau kita mengenal Allah, dunia menjadi musuh kita. Tapi kalau kita tidak mengenal Allah, maka kita menjadi musuh Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah dan mencintai dunia ini, Alkitab katakan kita menjadi musuh Allah. Tetapi kalau kita tetap ada di dalam Tuhan dan tidak lagi terpengaruh oleh keadaan dunia ini, pastikan engkau adalah anak-anak Tuhan yang menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Jangan dibalik. Karena ini seringkali terjadi. Kita kepengen jadi anak-anak Allah tetapi masih mencintai dunia. Tuhan katakan kalau engkau menjadi anak Allah, engkau tidak dikenal oleh dunia ini. Mengapa? Karena dunia tidak mengenal dia. Kalau dunia mengenal dia, itu karena ada saudara bisa mengubah dunia. Caranya, Amsal 11 ayat yang ke-11. Berkat orang jujur dapat mengembangkan kota. Tetapi orang fasik mulutnya meruntuhkannya. Jadi bagaimana supaya kita bisa memenangkan? Kita harus punya sifat Allah dalam hidup kita. Bapak ibu saudara sekalian. Untuk menjadi anak-anak Allah. 1 Yohanes pasal 2 ayat 29 bilang apa? Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Iya. Jadi tanda saudara menjadi anak-anak Allah kalau kita berbuat kebenaran. Berbuat kebenaran adalah sesuatu yang pasti. 1 tambah 1 harus 2. Makanya di sini tidak berkata begini. Jika kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebetulan, nah itu tidak ada. Tidak ada. Saudara baca di Alkitab. Jika kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran, bukan berbuat kebetulan. Kebetulan itu berbuat baik sewaktu-waktu. Tapi kalau berbuat benar itu adalah berbuat yang tidak salah menurut firman Tuhan. Dan tepat. Maka itu Tuhan katakan mereka itu lahir dari Allah. Kalau lahir dari Allah, itu benihnya pasti benih ilahi. Benih ilahi itu adalah berbuat, munculnya adalah kebenaran. Benih jagung akan keluar jagung. Kalau benihnya padi, keluarnya padi. Kalau benihnya mangga akan keluar mangga. Kalau benihnya ilahi, keluarnya kebenaran. Jadi kalau sampai kita tidak lahir dari Allah, tapi menyebut anak-anak Allah, nah ini namanya Kristen ajaib. Disebut anak-anak Allah, tapi tidak punya benih ilahi. Benih ilahi itu nanti pada akhirnya, dengar baik, itu akan hidup kekal. Hidup di sini adalah Zoe. Zoe itu adalah hidupnya Allah. Benih ilahi. Makanya kita harus menjadi tanda sebagai anak-anak Allah adalah selalu berbuat kebenaran. Amin. Yang ketiga. Perhatikan, menjadi sama seperti Kristus. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak.
Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Wow, ini benar-benar saya katakan rencana Allah tidak boleh gagal. Ketika Dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Dia. Itu adalah sebuah kerelaan bahwa Dia ingin ada yang serupa dengan Dia, yang bisa bersekutu dan bisa memuliakan namanya. Itu tujuan Tuhan kenapa menciptakan kita menurut gambar dan rupa Dia. Karena kalau malaikat Tuhan tidak puas, karena malaikat tidak sejajar. Mereka hanya diciptakan menurut kehendak Allah, tapi tidak diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Makanya dengar baik, ketika manusia gagal dalam rencana Allah karena berbuat dosa, Tuhan tidak mau gagal. Dia tetap pada rencananya. Sehingga yang ketiga ini, Dia mau menjadikan kita seperti Kristus. Saya terkagum-kagum kalau membaca, Tuhan, Engkau begitu hebat. Menjadi sekutu Tuhan aja bagi saya sudah cukup. Sudah cukup. Poin yang kedua, menjadi anak Allah sudah cukup. Waduh, sudah cukup Tuhan. Itu terlalu baik. Engkau punya rencana terlalu hebat untuk saya. Tapi yang Tuhan inginkan, untuk rencananya berada pada titik puncak. Dalam titik yang klimaks, itu yang akan memuaskan hati Tuhan. Kalau kita ini menjadi sama seperti Kristus. Berapa banyak saudara yang ingin menjadi sama seperti Kristus? Ini jaminan Tuhan, angkat tanganmu. 99% mau. Tapi yang lain mungkin ngantuk, enggak apa-apa. Tapi saya percaya saudara kepengen jadi seperti Kristus, amin. Ini jaminan. Tuhan yang bilang. Sekarang ini belum nyata, tapi kalau Dia menyatakan dirinya kelak, kita akan menjadi sama seperti Dia. Waduh, saya bilang Tuhan. Aku yang model kayak gini nanti besok diubah. Jadi sama seperti Kristus. Tapi ingat, jadi sama seperti Kristus bukan sesuatu yang mudah. Ada syarat yang Dia inginkan supaya kita tetap menjadi sama seperti Dia. Berarti kita harus sama seperti apa yang Dia alami. Yang pertama, kalau mau jadi sama seperti Kristus, kita harus sama memikul salib. Ibrani pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Iya, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Tertuju kepada Kristus. Artinya apa yang Yesus lakukan, mari kita lakukan. Kalau Yesus pikul salib, kita tidak mau, tidak mungkin jadi sama seperti Dia. Tidak mungkin. Tapi kalau Yesus pikul salib dan kita pikul salib, maka firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal 10 ayat 38, baca. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Iya, saudara pikul salib punya saudara. Yesus pikul salib punya Yesus. Yesus pikul salib supaya dosa-dosa kita dihapus. Tetapi kita harus pikul salib supaya jangan kita berbuat dosa. Yesus memikul salib dosa-dosa kita supaya dihapus. Tetapi kita memikul salib supaya kita tidak berbuat dosa. Ini yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Bisa lakukan ini? Bisa, asalkan fokus.
mata kita. Alkitab katakan, marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus. Saudara yang tidak pernah mau lakukan pikul salib karena kita tidak pernah melihat Yesus. Dan rencana Tuhan ini bisa gagal kalau kita tidak melakukan. Tadi di poin yang kedua, kita akan disebut anak-anak Allah kalau kita apa? Melakukan perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan ini adalah salah satunya. Mari kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Caranya pikul salib. Orang lain boleh berbuat dosa. Saya tidak. Orang lain boleh berzina. Saya tidak. Orang lain boleh berbohong, saya tidak. Orang lain boleh korupsi, saya tidak. Itu namanya pikul salib. Bapak Ibu, kuatkanlah iman kita supaya sampai sempurna. Caranya, lihat, fokus kepada Yesus. Yang kedua, kalau jadi sama seperti Kristus, yang pertama adalah harus sama-sama pikul salib. Yang kedua, sama-sama hidup dalam kekudusan. 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Artinya harus ada sebuah usaha. Tidak bisa tidak. Memang Alkitab katakan dalam surat Ibrani, engkau sudah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Itu dari pihak Tuhan. Untuk membuat kita serupa dengan Dia. Dia mengkuduskan kita gereja Tuhan. Dengan apa? Dengan darahnya. Tetapi dalam perjalanan iman kita harus mengkuduskan jiwa kita. Pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Makanya surat Petrus ini katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Seluruh hidup kita itu adalah soal jiwa. Nah, kalau kita dalam hidup kita ini mengkuduskan diri karena memang Dia adalah kudus. Jadi tidak bisa tidak. Banyak orang kepengen untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Tapi tidak mau hidup kudus. Katanya kita sudah tidak dikenal dunia karena kita ikut Yesus. Tapi kecondongan pikiran, perasaan masih duniawi. Ini tidak mungkin. Itu tidak mungkin hidup kudus Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak mungkin. Orang yang hidup di dalam kekudusan. Dan orang yang hidup di dalam memikul salib. Itu harusnya mendapat jatah sama seperti Yesus. Yang ketiga. Kolose pasal 3 ayat yang keempat. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Aduh. Inilah puncak dari rencana Allah dalam hidup kita. Ketika Dia berkata kita akan menjadi sama seperti Dia. Itu artinya kita akan sama di dalam kemuliaan bersama dengan Dia. Makanya Kolose ini berkata, apabila Kristus yang ada dalam hidup kita menyatakan dirinya kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ini namanya sebuah kepastian hidup di dalam Kristus. Karena Kristus tidak pernah tinggal di dalam yang bukan tempat yang mulia. Arahkan pikiran kita, perasaan dan kehendak kita, roh kita kepada Kristus. Maka iman kita akan bertumbuh dan menjadi sempurna. Untuk apa? Untuk terima kemuliaan bersama-sama dengan Dia. Amin. Berapa banyak saudara yang rindu kemuliaan Tuhan? Oh, haleluya.
kita akan akhiri dengan sebuah lagu. Harusnya kita sudah punya lagu yang dilatih. Namanya Pulihkan. Lagunya judulnya Pulihkan. Tapi yang paling cocok itu yang tadi. Ajarku mengenal. Saudara kalau mau tahu Tuhan, mau tahu saudara jadi seperti Dia, saudara harus mau mengenal Kristus yang menyelamatkan kita. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selalu.